Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tugas 3 tentang kalkulus. Selidiki apakah persamaan berikut merupakan fungsi atau bukan. Jika iya, tentukan daerah asal, daerah hasil, dan tentukan termasuk fungsi ganjil atau genap, atau tidak keduanya. Untuk mencari sebuah fungsi, itu dibuat Y sama dengan dulu. Pokoknya dibuat Y sama dengan. Terus andaikan kita masukkan X, ini kan sudah berbentuk Y sama dengan, berarti tidak perlu diubah-ubah lagi. Kalau kita masukkan X angka terserah di sini, yang penting itu bilangan real, itu hasilnya tidak boleh ada lebih dari 1. Jadi andaikan kita masukkan X nya ini angka 6 misalnya, berarti 6 min 4 itu kan berarti 2, berarti hasilnya akar 2, hanya akar 2 itu tok, nggak ada yang lain. Misal kita masukin 8 min 4 itu sama dengan 4, berarti akar dari 4 sama dengan 2, udah itu aja, hasilnya cuma 1 tok, itu 2 itu tok, nggak ada yang lain. Dan itu merupakan fungsi. Terus untuk mencari domainnya itu kalau akar itu akarnya tidak boleh kurang dari 0, pokoknya harus lebih dari 0. Karena apa? Karena kalau di dalam akarnya itu kurang dari 0, maka itu termasuk bilangan imajiner, berarti itu nggak bisa diapa-apain. Berarti pokoknya di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka X min 4 itu lebih dari sama dengan 0, X nya itu sama dengan 4. Jadi domain dari fx ini adalah X lebih dari sama dengan 4, dan X itu merupakan elemen bilangan real. Dan kodomennya itu pasti semuanya, kan kita nggak tahu ini nanti akan berapa, berarti anggar tulis aja X adalah X elemen bilangan real. Kemudian untuk mencari range atau daerah hasil, kita cari inverse-nya. Inverse itu maksudnya gimana? Yang awalnya ini Y sama dengan, kita buat jadi X sama dengan, itu yang merupakan inverse. Berarti Y sama dengan X min 4. Kita hilangin akarnya, berarti ini dikuadratkan, berarti Y kuadrat sama dengan X min 4, maka X sama dengan Y kuadrat min 4. Karena ini kan nanti 4 nya ini bakal pindah ke sini, berarti X sama dengan Y kuadrat min 4. Karena ini tidak ada syaratnya, ini merupakan angka biasa, dimasukin angka berapa aja itu pasti ada hasilnya. Berarti tinggal kita tulis range satu daerah hasil itu X semua dari X elemen real, jadi semua itu bisa masuk. Terus untuk menentukan ganjil atau genap, itu Y kan itu sama dengan fx, kita ubah X nya itu semuanya jadi min, berarti f min X, kita ubah X nya jadi min semuanya. Ini kan X nya plus, terus kita ubah jadi min, karena ini f min X, berarti min X min 4. Karena ini itu tidak sama kayak soal, tidak kembali ke soal lagi, dan tidak min fx atau tidak, hasilnya tidak min akar X min 4, tidak berbentuk ini ataupun ini, maka persamaan tersebut bukan merupakan fungsi genap ataupun ganjil, karena tidak kembali ke soal ataupun tidak min dari soalnya, malah beda sendiri toh. Berarti ini bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Terus yang B itu Y sama dengan akar dari 4 min X kuadrat, sama kayak tadi, sama kayak yang di atas. Ini masukin angka berapa aja pasti hasilnya pasti adanya 1 tok, karena tidak ada bilangan lain selain dari hasil 1 tok itu. Sama kayak syarat tadi, karena akar berarti itu lebih dari sama dengan 0, kita kuadratin 2 min X 2 plus X itu lebih dari sama dengan 0, maka X nya itu sama dengan 2 atau X nya sama dengan min 2. Kemudian kita buat garis bilangan,
kita misalkan di sininya 0, kita masukin ke sini 2 min 0, 2 plus 0, berarti 2 kali 2 4, berarti positif, berarti lebih dari 0, berarti sini positif, sini negatif, sini negatif. Andaikan kita masukin 3 di sini ya, misalnya 3 yang negatif, kita masukin 2 min 3 min 1, 2 plus 3 5, berarti 5 kali min 1 min, hasilnya berarti kurang dari 0, berarti benar. Berarti yang diarsir adalah yang ini, karena di sini syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti domainnya itu X adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 2 dengan X elemen bilangan real. Sama kayak tadi, kodomennya itu X semuanya X elemen real. Terus untuk mencari range atau daerah hasil itu sama kayak tadi, inverse dari ini. Ini Y sama dengan dijadiin X sama dengan. Ini berarti Y sama dengan 4 min X kuadrat. Terus untuk menghilangkan akar kita kuadratin di sini. Berarti Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Terus X 4-nya kita pindah 4-nya kita pindah ke sini. Berarti Y kuadrat min 4 itu sama dengan min X kuadrat. Kemudian kita kaliin min 1, kaliin min 1 semuanya. Itu yang ini, berarti yang ini jadi min, yang ini jadi plus, yang ini jadi plus. Jadinya tak buat gini. X sama dengan, aslinya kan ini X kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat. Karena untuk menghilangkan kuadrat di sini, berarti sini tak akar. Karena di sini akar, maka syarat kayak tadi, berarti akar itu apa? Berarti yang dalam akar itu harus lebih dari 0 loh. Berarti untuk range-nya itu X adalah elemen X lebih dari sama dengan 0 dengan X elemen bilangan real. Kemudian lanjut untuk mencari fungsi genap dan ganjil. Fungsi dari genap ganjil seperti saya yang katakan di atas tadi, setiap X itu diganti min. Karena rumusnya F min X, berarti setiap X itu diganti sama dengan min X. Berarti soalnya kan tadi ini 4 min X kuadrat, karena diganti X-nya diganti min, berarti hasilnya 4 min. X-nya diganti min berarti min X. Min X kuadrat itu kan sama dengan X, sama aja. Berarti 4 min X kuadrat. Kok sama kayak soal? Berarti kan sama kayak soal persis. Berarti itu sama dengan Fx. Karena sama kayak Fx, sama kayak soal, berarti persamaan tersebut merupakan fungsi genap. Andaikan nanti ini hasilnya depannya ini ada min, berarti kan jadinya min Fx itu merupakan fungsi ganjil. Jadi kalau Fx itu genap, kalau jadinya min Fx itu ganjil. Kemudian untuk yang C. Yang C soalnya X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 4. X kuadratnya kita pindah, berarti Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Terus untuk hilangin kuadratnya di sini, berarti kan harus di akar. Kalau akar itu kan berarti plus min. Misalnya gini. Misalnya 3 kuadrat itu sama dengan 9. Ya, 3 kuadrat itu sama dengan 9. Sementara min 3 kuadrat minnya di dalam ya, min 3 kuadrat itu juga sama dengan 9. Maka hasil 9 ini bisa menentukan itu positif dan bisa menentukan itu negatif. Jadi hasil 9 ini bisa menentukan itu positif, bisa menentukan itu negatif. Jadinya makanya ditulis di sini plus min, karena bisa jadi di dalamnya itu plus, bisa jadi di dalamnya min. Karena kalau dikuadratin kan sama-sama plus. Ya enggak, 3 kuadrat sama dengan 9, min 3 kuadrat itu juga sama dengan 9. Nah, tanda plus min ini menunjukkan bahwa untuk beberapa nilai X akan dihasilkan 2 nilai Y. Ya enggak, 2 nilai Y itu plus sama min toh, yang tandanya positif dan negatif. Misal untuk X sama dengan 1, kita masukin 4 min 1 kuadrat. Itu kan akar 3. Akar 3 itu akan memperoleh nilai Y sama dengan akar 3 dan nilai Y sama dengan min akar 3, karena ini plus min, bisa jadi plus bisa jadi min. Maka persamaan ini itu bukanlah suatu fungsi, karena pengertian dari fungsi itu hasilnya itu menunjukkan satu aja, tidak lebih dari 1. Kan berarti kan ini kan bisa 2 plus bisa min.
berarti ini bukan merupakan suatu fungsi.